Shalom, salam sade, salam cuan. Dalam kondisi gitu masih ada juga yang cuan ya. Kemarin IOST, wah terbang dia ya. Good luck yang ada ambil IOST ya kan. Ya lumayan lah ya kondisi walaupun masih begitu. Ada aja celah dapat cuan. Eh, jadi hari ini sedikit bahas gini lah, singkat aja video hari ini. Lihat BTC masih sideways juga, begitu gitu ya paling ini. Saya jawab berapa pertanyaan lah, banyak sekali pertanyaan. Hari ini Solana, Solana terbang bahas Solana. Ya mungkin kalian udah lihat sebanyak YouTube lah, termasuk nonton YouTube luar. Ya udah inilah apa yang mau dibahas ya Solana lagi di setel, intinya dia lagi di setel ya kan. Kayak hari ini dibilang wah ini Solana benar-benar pengganti Ethereum ya kan, Ethereum killer lah, stability-nya jauh lebih cepat ya kan. Ya benar dia lebih cepat untuk sekarang ini. Tapi nggak segampang itu mau jatuhkan Ethereum. Itu selalu yang di apa ya berulang-ulang itu otak manusia itu selalu mau kalau dia punya sesuatu ingin mengalahkan yang lain begitu ya. Jadi yang begitu gitu udah lama gitu ya dari tahun-tahun lalu bull-run cycle yang lalu juga begitu kan, EOS, Ethereum Killer atau Neo ya kan, Ethereum Chinese Neo ya waktu itu berbagai rumor FUD ya kan. Wah, tetap Ethereum ini malah makin terbang. Nah, Solana ya ada bisa kemungkinan ya, termasuk Solana ini kan masih waktu harga $5 berapa, saya kalau yang ikut saya udah lama, saya udah rekomen mereka tanya invest untuk jangka panjang itu apa dulu, bulan-bulan 2 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah bulan 2 atau bulan 3 saya suruh mereka juga Solana, saya udah jelaskan itu Solana dipegang sama government ya kan, siapa yang main di belakangnya ya kan, AAV kok semua itu udah saya paparkan udah setengah tahun yang lalu gitu ya. Jadi udah tahu itu. Jadi kalau yang belum ini ya taruh aja sebagai portfolio kalian kalau nanti bearish, kalau kalian suka Solana, karena ini udah terlambat kan mau dia setel, ada yang ngepam lah, ada bandar kuat lah ya kan di belakang Algorand ya kan. Udah tahu, saya setengah tahun lalu saya udah kasih tahu kalian ini koin siapa-siapa pegang ya kan. Nah sekarang siapa yang pam udah tahu gitu ya kan. Jadi nggak usah di ini, memang semua ini game yang kita nggak bisa kena masuk gamenya kalau kita yang long invest gitu, yang nggak mau tahu, istilahnya kalau kita yang namanya invest udah beli tunggu 10 tahun kemudian itu kita nggak terpengaruh ya kan. Nah yang terpengaruh ini kan yang misal kita yang scalping. Saya scalping kan saya udah pernah cerita, saya cuma 20% dari saya punya ini portfolio di kripto ya, untuk fun untuk pacu adrenalin saja ya kan. Lainnya saya koin saya long invest gitu. Nah jadi juga trader ya kan, kalau di kripto ini saya udah berkali-kali jelaskan, trader yang saya lihat sukses itu yang trader sebagai YouTuber juga yang udah cuan dulu gitu ya. Bule-bule itu yang mereka juga boleh katakan ada saham, ada kerjasama gitu sama mereka kadang ya. Ada endorse-nya ya kan. Jadi kalau Anda yang modal kecil mau apa, ya itu investnya saat apa ya, saat bearish, koin murah, di situ Anda beli, bukan saat sekarang. Ya, ini saya ulang berkali-kali ya begitu. Jadi koin yang apa udah jelas kelihatan, ya itu Solana. Algorand gimana? Algorand bagus, tapi kan saya berkali-kali bilang tokenominya kurang bagus. Nah ini baru kali ini di kuartal ketiga, ini agak baru bisa dinaikkan ke $2 nih ya. Memang dia bagus, tapi kalau tergantung yang setel. Ini game, ya. Jadi kalau yang begitu-gitu game nggak usah kita terlalu inilah. Lihat next dia giliran koin mana.
kamu lihat dari kuartal pertama koin apa yang dimainkan, kuartal kedua koin apa, itu semua ada giliran mereka. Jadi nggak usah ini, kita tinggal yang mau long invest tinggal pilih koin, yang menang itu pasti the winner always the long holder, ya. Jadi tapi ya bukan berarti long holder winner kalau koinnya nggak jelas yang ke koin micin kamu hal yang nggak jelas tewas juga ya percuma long holder akhirnya jadi abu juga kan. Jadi harus koin yang jelas, fundamental jelas, itu kita tahu future-nya. Nah itu buat long holder pasti Anda the winner gitu ya. Nah itu soal Solana udah banyak lah, kalian semua bahas. Gua aja hari ini lihat ini Solana itu Solana ya kan, gua lihat gitu ya kan, nothing something news. Kita harus lihat sesuatu yang ini ya. Terus ada yang bilang banyak kemarin, wah ini dam karena Coinbase ya kan. Kasus Coinbase ya nggak juga lah, Coinbase nggak ngefek, ini udah direncanakan. Jujur kalau Anda mau apa, kalau Anda percaya atau tidak, ini adalah politik ya. Kali ini dam adalah politik dari orang ini ya. Itu bisa kelihatan, orang yang ngecek udah tahu. Ada tadi semalam tadi pagi ada yang komen, dia pergi cek juga, ini bagus, dia buka market di Europe ya kan, di UK mulai pump di situ ya kan, selang buka market USA udah diatur gitu ya. Terus juga istilahnya mereka orang hebat, udah diatur strateginya, dia bayar orang-orang yang buat kerja begitu dengan jutaan dolar pendapatan mereka per tahun itu, mereka otaknya harus mikirin gimana ini setupnya ya begitu. Nah satu sisi runningnya Bitcoin di El Salvador itu ya kan sebagai warning, terus juga sekali dia sikat, ini namanya Pak, yang disikat selalu korban selama ini trader. Saya kan, makanya saya selalu ingatkan sebelum kejadian dam itu, video itu saya kan udah ingatkan hati-hati yang main leverage ya. Ternyata bener habis kena liquid kan. Itu namanya habis hari itu dam itu short squeeze dia hajar. Kali ini long squeeze dia hajar, ya kan? Jadi istilahnya Pak, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Target untuk El Salvador kena di warning, duit juga dia makan dari trader ya kan, itu uang gede likuidasi, bukan uang kecil itu ya. Jadi itu semua ada perhitungan mereka yang mereka rencanakan matang. Mereka ada otak-otak yang mikir ini semua, yang kerja sama dia itu dibayar mahal gitu, jadi dia harus makan uang gede ya. Terus soal kasus Coinbase, kok Coinbase udah di ini sama SEC ya, udah tahu ya kasusnya itu sama lah. Kalau ini masih warning, peringatan, bukan udah dikasuskan, belum, masih warning. Warning ini dulu siapa yang pernah dapat? Si Celsius pernah di warning juga. Block fee itu juga sama kayak Celsius, mereka kan yield farming ya kan, kalian staking di sana gitu ya. Jadi block fee Celsius dulu udah kena tegur juga. Nah kali ini Coinbase sama. Kenapa ditegor? Masalahnya juga masih sama soal stable coin. Mereka mau buat lagi stable coin yang bisa di yield karena inflasi gede. Jadi banyak di Amerika inflasi ini tinggi ya, makin naik, orang nggak mau pegang uang cash, uang fiat, uang kertas nggak ada yang mau, mereka selalu cari kemana. Nah, jadi Coinbase coba kasih penawan lagi, kita buat lagi stable coin, yang stable coin ini nanti bisa kamu buat yield farming, itu langsung diperingatin sama SEC. Ini melanggar hukum gitu ya, nggak boleh, kalau kamu ini saya tuntut gitu. Jadi itu masih peringatan. Ya, jadi banyak bilang, oh ini karena Bitcoin dam, karena Coinbase kasus dengan, bukanlah. Kalian harus lihat pokok permasalahan apa, masalahnya apa. Banyak ditanya, masa nggak tahu. Kasusnya itu cuma mau buat stable coin yang bisa istilahnya bungakan gitu, ya.
Dengan bunga tinggi yield farming pasti ini kena hajar bank-bank lain kan. Kamu nggak ada hak buat uang gitu untuk ini ya. Jadi nggak boleh. Itu udah dulu si Alex Mashinsky udah pernah kena warning ya kan, nggak diperbolehkan. BlockFi juga. Ini udah kasus lama lah. Ini sekali dia coba lagi Armstrong, Brian Armstrong ya langsung ditegor, kasih semprit dulu kartu kuning gitu. Jadi nggak ada efeknya kena BTC Dam ini gitu ya. Jadi kemarin itu semprit, efeknya kemana? Nah, stok sahamnya Coinbase turun, IPO-nya jatuh. Itu yang benar. Kalau ada efek dikit, mungkin kalau benar-benar efek sedikit ya kan. Jadi bukan soal BTC. Itu kita harus pandang, lihat kasus itu dari subjek apa gitu ya. Pokok permasalahannya apa gitu. Misalnya, BTC nggak bakal bisa ngaruh gitu. Yang bisa ngaruh misalnya gini, kasus contoh. Ada koin yang mau di listing ke Coinbase. Nah, koin itu bisa pump, ya kan? Nah, koin itu juga bisa dam, misalnya Coinbase bilang, gua delist ini koin, dihilangkan. Nah, itu ini. Nah, itu dia punya begitu untuk ke koin. Tapi kalau SEC target dia, ya nggak gimana, ya kan? Terus juga BNB, masih ingat 2 bulan lalu, saya kok udah kasih tahu kalian, kita ada tanya waktu itu 2 bulan, mulai 2 bulan lalu lah kan, Binance di ini kan di target. Saya kok udah bilang mungkin bulan 10 nanti fall. Begitu memasuki fall, SEC mulai kerja. Bener kan? Bener nggak? Ini baru masuk fall. 2 bulan lalu saya udah bahas kan soal ada yang tanya Binance, saya bilang SEC akan gerak di fall nanti, ya kan? Nah, di fall udah mulai itu Uniswap dia target, ya kan? Nah, terus ini sekarang Coinbase, ya kan? Masih ada lagi nanti, mungkin bulan 10 ini nanti lebih lagi DeFi. Karena dia ini, si Jen Gensler ini ya, dia memang paham blockchain, dia bagus di blockchain, tapi harus diingat juga, dia ini orang Keynesian, dia ini masih penganut tradisional financial, ya. Jadi tetap bakal dia against device, ya. Nah, ini makanya harus mereka komunitas ini kripto ya kuatlah challenge juga gitu. Ya, lihatlah ke depannya. Tapi kripto akan hancur nggak bakal. Karena sekarang zaman berubah, bukan kayak Amerika dulu. Kalau ngomong semua negara ikutin, udah nggak. Semua banyak negara mau lepas dari cengkramannya kok. Jangankan ini. Yang punya nyali, lihatlah El Salvador, walaupun kecil udah nyali, dia berani challenge gitu kan. Nanti menyusul ke depannya berapa lagi ya kan. Jadi itu ya yang saya jawab, saya berikan pertanyaan kalian. Terus kok gimana Alex Mashinsky tweet 53 bisa ini, ya itu kan analisa gitu. Gini loh, saya kadang ngomong kalau dia dapat info A1 saya percaya, bukan berarti dia pasti. Kalian harus dia tweet, kalian harus lihat subjek ya. Apakah itu informasi yang dia sampaikan atau analisa? Seperti hari ini dia nge-tweet itu kan analisa dia. Analisa itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Di situ dia kan nge-tweet, dia bilang kalau ya kan semua support untuk beli ini di-push, harganya bisa naik ke 53 sampai 56, ya kan? Tapi itu belum pasti, ya kan? Kan harus ada ini, itu istilah analisa dia, ide dia juga dia sampaikan. Bukan berarti pas kalian udah tulis 50, oh ini bisa ke 5, enggak. Gini loh ya, sampai hari ini Bitcoin nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat analisa, karena bukan mereka yang kontrol, ya kan? Juga sampai hari ini ya, sehebat-hebatnya siapapun, yang udah dari 10 tahun lalu invest itu selalu pernah kena dam, ya. Jadi kalau kita kena dam itu biasa. Nah, pakai jurus apa? Itu yang sudah saya ajarkan, sadis. Itu satu-satunya jurus untuk ngadapi di dunia kripto ini. Karena Pak, yang harus Anda challenge tuh diri Anda. Ya, bukan orang lain, bukan market sebenarnya. Anda udah pilih koin yang bagus, Anda mau diamond hand, mau hold untuk invest 8 tahun, 10 tahun kemudian itu
Anda nggak terpengaruh orang, nggak ini, nah itu jadi gitu, ya, yang begitu. Tapi kalau Anda mau trader, mau semua tetap sehebat apapun, semua tiap ini selalu masih kena dam, pasti gitu ya, pasti ada kena. Bukan nggak ada kena, bukan berarti oh dia udah trade kripto 10 tahun terus jago nggak kena. No, tetap ada, semua tetap mengalami kena dam gitu, nggak ada yang hebat. Cuma ya itu, mereka lihat bule-bule tuh, bule-bule juga banyak nggak mau main di leverage, yang jago tuh mereka nggak mau, mereka main di spot ya, karena di spot mereka bisa long. Nah, jadi begitu, sekilas sedikit saya kasih gambaran. Jadi yang namanya analisa bisa kadang benar, kadang ya enggak juga, meleset. Karena yang menentukan yang di pos-pos atas yang ngedam ya kan, termasuk exchange. Exchange sebenarnya punya power itu. Makanya kayak CZ gitu ya, CZ itu dia termasuk pos ini, dia yang bisa kontrol market itu. Kalau dia modam atau mau dia pump itu, dia punya kemampuan itu. Nah, ya, jadi bukan kita cuma banyak cuma menganalisa ya kan. Nah, jadi simple aja hari ini, video hari ini itu yang saya sampaikan. BTC masih sideways, mau serok apa saya masih nggak yakin ya kan. Saya masih wait and see gitu, sambil nunggu ya, kalau bisa ya. Memang kalau saya lihat mungkin besok hijau, mudah-mudahan naik, besok lusa hijau naik gitu ya. Mungkin agak naik, hari ini masih sideways 45 46, mungkin besok bisa naik ke 47 gitu ya kan, atau 48, who knows ya. Tapi saya rasa bisa hijau dikit daripada hari ini masih merah, ada hijau yang dikit. Nah, jadi saya nggak rekomen koin, tergantung kalian. Kalian lihatlah, kalian yang mau ini nekat-nekat ya ikuti arus. Yang kalian lihat itu kalau udah hijau, antara dia hari ini baru hijau 3-10%, kalian boleh coba kalau nekat masuk situ, mana tahu dia naik gitu. Ya kan? Atau Algorand masih mau, ya nggak tahu lah. Kalau untuk saya pribadi, saya nunggu dulu gitu ya, wait and see. Karena lagi nggak mood di market lihat begitu ya, jadi ya tunggu aja ya. Buat kalian yang mau apa ya, kalian cari sendirilah dulu, oke. Salam Rio dari Tokyo, di mana hujan melulu ya kan, tapi selalu God bless we all, oke. Saya Rio dari Tokyo mengucapkan God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.